Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas teknik lingkungan penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang beranggotakan Fadril Alfarizi, Rusandi Ramadan, dan Diturangan, dan Nurotun Nurin Nasika. Sistem manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan merupakan kumpulan unsur organisasi yang saling terkait dan berinteraksi untuk menetapkan kebijakan, sasaran, dan proses untuk mencapai sasaran tersebut. Standar ini menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan suatu organisasi yang dapat digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja lingkungannya. Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh organisasi dalam upaya untuk mengelola tanggung jawab lingkungan dengan cara sistematis yang memberikan kontribusi pada pilar lingkungan dari pembangunan keberlanjutan. Pemanfaatan limbah organik. Beberapa jenis limbah organik dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa proses daur ulang. Contoh: 1. Jerami, pohon jagung, daun tebu, dan sejenisnya dapat digunakan untuk makanan ternak. 2. Serbuk gergaji kayu dan sekam dapat digunakan untuk bahan bakar. 3. Limbah pabrik tahu digunakan untuk makanan ternak. 4. Limbah organik dari restoran dapat dimanfaatkan untuk makanan ternak. Pemanfaatan limbaan organik. Limbaan organik dapat dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang. Limbaan organik tersebut antara lain berupa kaleng aluminium, besi baja, pecahan botol kaca, botol, gelas, ember plastik, dan masih banyak lagi. Semua bahan tersebut dapat dimanfaatkan lagi, akan tetapi harus diolah terlebih dahulu, yaitu dengan proses sanitary landfill, pembakaran, ataupun penghancuran. Konservasi sumber daya. Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Konservasi atau conservation adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris conservation, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Sedangkan menurut ilmu lingkungan, konservasi dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, upaya efisiensi dari penggunaan energi. Yang kedua, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil. Yang keempat, upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan. Dan yang kelima, suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola. Pengertian CSR. CSR ialah sebuah kenyataan serta strategi yang digunakan perusahaan buat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR merupakan konsekuensi dari fenomena bahwa forum atau organisasi selain berdimensi ekonomi juga berdimensi menjadi institusi sosial. Demikian dikutip berasal buku bahan ajar Kemdikbud bertajuk Corporate Social Responsibility atau CSR, sang BP PAUD serta Dikmas. Fungsi CSR ialah buat melaksanakan tugas serta tanggung jawab sosial dan lingkungan, baik para pelaku usaha atau industri. Tujuan CSR yang pertama, mengharapkan biar sosial buat beroperasi. Yang kedua, peluang menerima penghargaan dan pengakuan dari warga. Yang ketiga, memperbaiki korelasi menggunakan stakeholders. Yang keempat, membuat pengurangan atau mereduksi risiko usaha dunia. Yang kelima, memperbaiki korelasi menggunakan regulator. Yang keenam, membentangkan akses menuju market yang lebih luas. Yang ketujuh, menaikkan semangat dan produktivitas karyawan. Dan yang kedelapan, melebarkan akses sumber daya. Pengendalian pencemaran. 1. Melakukan pengolahan limbah dengan benar. 2. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. 3. Tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. 4. Menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. 5. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. 6. Menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. 7. Menjauhkan sumber polutan dari sumber air. 8. Tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air. Limbah B3. Kata B3 merupakan kepanjangan dari bahan beracun dan berbahaya. Oleh karena itu,
Pengertian limbah B3 dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam organisme hidup manusia serta organisme lainnya. Pengolahan limbah B3 secara kimia. Proses pengolahan limbah B3 secara kimia yang umum dilakukan adalah stabilisasi atau solidifikasi. Stabilisasi atau solidifikasi adalah proses mengubah bentuk fisik dan atau senyawa kimia dengan menambahkan bahan pengikat atau zat bereaksi tertentu untuk memperkecil atau membatasi kelarutan, pergerakan, atau penyebaran daya racun limbah sebelum dibuang. Definisi stabilisasi adalah proses pencampuran limbah dengan bahan tambahan dengan tujuan menurunkan laju imigrasi dengan pencemar dari limbah serta mengurangi toksisitas limbah tersebut. Selanjutnya, metode pengolahan limbah B3 secara fisik, yaitu sebelum dilakukan pengolahan lanjutan terhadap air buangan, dilakukan penyisihan terhadap bahan-bahan tersuspensi berukuran besar dan yang mudah mengendap atau bahan-bahan yang terapung. Penyaringan atau screening merupakan cara efisien dan murah untuk menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar. Bahan tersuspensi yang mudah menghadap dapat disisihkan secara mudah dengan proses pengendapan. Proses flotasi banyak digunakan untuk menyisihkan bahan-bahan yang mengapung seperti minyak dan lemak agar tidak mengganggu proses pengolahan berikutnya. Selanjutnya, metode pengolahan limbah B3 secara biologi. Proses pengolahan limbah B3 secara biologi yang berkembang dewasa saat ini dikenal dengan istilah bioremediasi dan fitoremediasi. Bioremediasi adalah penggunaan bakteri dan mikroorganisme lain untuk mendegradasi atau mengurangi limbah B3. Sedangkan fitoremediasi adalah menggunakan tumbuhan untuk mengabsorpsi dan mengakumulasi bahan-bahan beracun dari tanah. Kedua proses ini sangat bermanfaat dalam mengatasi pencemaran oleh limbah B3, dan biaya yang diperlukan lebih murah dibandingkan metode kimia dan fisik. Terima kasih. Landfill untuk limbah B3. Secure landfill merupakan metode pembuangan limbah B3 dengan cara menimbun limbah B3 yang sudah tersolidifikasi atau dimasukkan ke dalam drum. Limbah B3 dapat ditimbun pada landfill, namun harus dengan pengamanan tingkat tinggi. Pada metode pembuangan secure landfill, limbah B3 dimasukkan ke dalam drum atau tong-tong, kemudian dikubur dalam landfill yang desain khusus untuk mencegah pencemaran limbah B3. Landfill harus dilengkapi peralatan monitoring yang lengkap untuk mengontrol kondisi limbah B3 dan harus selalu dipantau. Terima kasih.